Saudara, untuk memaksimalkan waktu dan tahun yang baru, ada beberapa orang yang mengawali tahun dengan segudang resolusi yang harapannya akan terwujud. Mereka mengevaluasi kinerja dan pencapaian di tahun yang lalu dan menyusun strategi untuk mendapatkan pencapaian lebih baik di tahun ini. Namun seiring waktu berlalu, tak sedikit yang akhirnya gagal. Resolusi yang dulu disusun dengan begitu semangat berakhir di daftar to-do list yang dilakukan ogah-ogahan atau bahkan tidak sama sekali. Kok bisa demikian, saudara? Kita mungkin sudah merasa mengandalkan Tuhan. Dalam doa, kita meminta Tuhan untuk beserta dengan kita. Lantas kita pun menyusun segala strategi dan disiplin yang berharapannya membuat hidup kita jadi lebih baik. Bahkan dalam salah satu resolusi, kita menargetkan untuk tidak bolong, bersaat teduh, atau pelayanan, namun tetap saja resolusi itu sulit dilakukan hingga akhirnya kita pun gagal. Alkitab memang tidak memberikan contoh spesifik mengenai tokoh-tokoh yang buat resolusi setiap pergantian tahun. Namun ada satu tokoh yang teladannya menolong kita untuk memiliki sikap hati yang benar ketika kita menginginkan perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Dalam 2 Samuel pasal 11 diceritakan bahwa Raja Daud pernah berbuat dosa yang dicatat Alkitab sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Daud terpana melihat Batsyeba yang kala itu sedang mandi. Diliputi oleh hasrat dosa, Daud menggagas rencana buruk untuk bisa meniduri Batsyeba yang sudah bersuami. Kita semua mungkin tidak asing dengan kisah ini. Pada akhirnya Daud melakukan dosa zina dan dia pun ditegur oleh Nabi Nathan. Yang menarik dari kisah Daud sejatinya bukanlah kisah tentang bagaimana dia berdosa dan kemudian dia meminta maaf kepada Tuhan. Cerita yang unik adalah bagaimana Tuhan bisa dengan tuntas memberikan kasih karunia-Nya, mengampuni dosa-dosa Daud. Dan kemudian memampukan Daud untuk pulih dari aib dosanya. Mazmur pasal 51 ayat 12 menyatakan demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sepenggal ayat ini, saudara, adalah seruan pertobatan Daud setelah dia berbuat zina dan membunuh. Ayat tersebut memiliki pesan yang begitu dalam bagi kita. Ketika Daud menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri, Daud tidak fokus kepada bagaimana dia dapat memperbaiki dirinya sendiri yang berdosa. Alih-alih mengucap janji, aku tidak akan begitu atau begini, Daud dengan sepenuh hati berbalik kepada Tuhan dan belas kasihannya. Dan Daud meminta Tuhan untuk memperbaharui hatinya. Ketika melihat ke belakang, mungkinkah ada hal-hal yang Allah singkapkan dari hidup kita? Mungkinkah dia mengingatkan bahwa kita kurang berserah dan percaya kepadanya? Padahal dia ingin menolong kita di tengah pergumulan yang kita hadapi. Atau mungkin dia menyadarkan kita bahwa masa lalu kita tidak perlu terus mengikat kita dan membuat kita gagal untuk move on, maju terus. Segala kegagalan kita bisa menjadi pelajaran yang berharga jika itu diperbaharui oleh kuasa Allah. Amin. Saudara, resolusi adalah pernyataan janji pada diri kita sendiri
Janji bahwa kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang lebih baik, yang berkenan kepada Tuhan pada tahun yang baru. Tetapi janji-janji itu tidak akan mempunyai efek kepada diri kita dengan tekad dan hati yang terus maju terus bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak dijamah oleh Tuhan pada waktunya. Seperti Daud, saudara, kita ingin Tuhan merubah kita. Kita terbuka pada Tuhan untuk Tuhan merubah hati kita, memperbaharui hidup kita. Dan kemudian kita mempunyai power untuk menggenapi janji atau nasar atau tekad kita di tahun yang baru ini. Amin.